Ingat, garis demarkasi, garis batas antara penipuan dan kemudian itu prestasi itu adalah kebohongan itu berada di depan atau di belakang perjanjian. Jadi garis batasnya adalah perjanjian itu. Kalau penipuan itu dilakukan sebelum perjanjian, itu masuk pada ranah pidana. Tetapi kalau kemudian ada kepalsuan, ada kebohongan, itu kemudian dilakukan setelah ada perjanjian, maka itu kemudian menjadi satu yang kita sebut sebagai perdata. Tanggal perjanjian itu menjadi garis pemisah. Kebohongan dilakukan sebelum atau sesudah dari perjanjian itu. Berarti seperti sekat atau seperti jarak atau pagar pemisahnya posisinya ada di situ tadi, Pak? Ya, betul. Ini sesuatu yang menurut saya sangat kasuistik. Kasuistik dalam arti begini, orang ini sudah menerima imbal hasil dari apa yang diperjanjikan. Sehingga kemudian muncul adendum 1, adendum 2, adendum 3, adendum 3, 4, dan seterusnya. Pertanyaan, kalau kemudian ada sesuatu yang tidak pas, saya secara tegas mengatakan ada sesuatu kebohongan yang kemudian disampaikan, tetapi itu dilakukan setelah perjanjian di hadapan notaris, akte ini, akte itu. Apakah itu juga disebut sebagai penipuan? Saya mengatakan tidak. Apa argumentasinya? Sederhana. Peristiwanya terjadi sesudah adanya perjanjian itu. Lalu mari kita bicara soal isi perjanjiannya. Kita harus spesifik nih. Apakah kemudian ada jaminan di situ atau tidak? Artinya ada jaminan kebendaan yang diberikan kepada, kita sebut sebagai orang yang memberikan pinjaman atau memberikan investasi itu. Orang yang investor kita sebut ya. Apakah itu ada? Kalau itu ada, maka mestinya dia bisa saja kemudian melakukan satu upaya yang kita sebut sebagai, ya silahkan dijual. Entah itu dijual dengan sukarela, uangnya nanti diserahkan kepada investor, atau kemudian melalui gugatan yang nanti akan dilelang. Muncul pertanyaan, bisa saja diajukan. Begini, loh kalau kemudian jaminannya ternyata tidak mencukupi terhadap nilai hutang, siapa yang harus disalahkan? Menurut saya, investor yang dia tidak bertindak hati-hati. Apa argumentasinya? Sederhana. Kenapa Anda mau menginvestasikan sementara terhadap uang Anda itu tidak sepenuhnya bisa di-cover dengan jaminan yang diberikan? Kenapa Anda mau menerima? Betul. Kalau Anda sebagai investor yang hati-hati, mestinya ada plafon tertentu di mana uang yang ditanamkan sebagai investasi itu tidak boleh melebihi sekian persen dari nilai aset. Nilai aset mestinya harus lebih tinggi. Kalau itu lebih rendah, ya salahnya investor. Apakah itu sebagai satu perbuatan pidana? Bagi saya tidak. Kenapa Anda mau terima? Saya tidak bisa mengatakan ini ceroboh atau tidak. Bisa saja karena hubungan baik, ya, sehingga trust itu, kepercayaan itu diberikan kepada debitur. Lebih tinggi trustnya. Lebih tinggi trustnya daripada nilai jaminannya. Mestinya sebagai seorang investor harus memahami apa yang kemudian disebut sebagai 5C. Ya. 5C itu adalah, pertama itu karakter. Ya. Jadi kepribadian orang itu bisa dipercaya atau tidak. Kedua itu capacity. Ya, kapasitas orang itu mumpuni enggak? Dia memiliki kemampuan enggak untuk mengelola terhadap investasi. Nah, yang ketiga itu capital. Capital itu modal. Modal dia cukup enggak? Yang keempat itu kolateral. Kolateral itu jaminan, ya. Ada satu lagi yang itu. Tetapi mari kita fokus pada jaminan. Kita kembali pada pertanyaan. Kalau kemudian jaminan itu ternyata tidak mumpuni untuk mengcover investasi yang dibenamkan, ya menurut saya
Mestinya sebagai seorang investor Anda harus memiliki satu pengetahuan pada nilai berapa persen dari jaminan investasi itu akan diberikan. Ada istilah sharing loss, sharing profit. Nah, menurut Pak Darsono, ketika ini di ending cerita terjadi sebuah kerugian yang bisa dialibikan dalam tanda kutip itu adalah sebuah penipuan, di mananya Pak? Atau memang nggak boleh? Kita memahami dulu apa yang disebut sebagai sharing loss and sharing profit. Ya, Sharing profit artinya berbagi keuntungan. berbagi keuntungan. Jadi nanti kemudian dari keuntungan itu dibagi sekian persen. Lah, dalam banyak hal paling gampang itu kemudian adalah perjanjian perbankan. Perjanjian perbankan itu kan sharing profit dengan bunga yang sudah ditetapkan. Ya. Tetapi untuk sharing loss, saya kira perjanjiannya itu bukan perjanjian yang sifatnya utang piutang, tetapi ini bisa saja investasi. Tetapi untuk kemudian ini dikatakan sebagai sharing loss, mestinya sharing loss itu berbagi kerugian itu tertuang dalam perjanjian itu. Jadi kalau kemudian neracanya keuangan itu negatif, maka dia sharing loss, berbagi kerugian. Tetapi ketika ditentukan sejak dari awal bahwa investasi yang ditanamkan itu harus kemudian imbal hasil sekian persen dalam setiap bulan selain pokok, maka bagi saya itu ya hanya pada soal sharing profit. Amat jarang sekarang sharing loss. Kecuali itu rekanan bisnis. Tapi secara etika ya Pak, ini di luar hukum. Wajib nggak sharing loss itu? Tidak. Tidak. Sepanjang tidak diperjanjikan. Jadi kontrak itu selalu terhadap apa yang diperjanjikan. Ketika si A dan si B ini menjalin sebuah kerjasama dengan klausal-klausal tertentu tapi tidak poin. Artinya gini, tidak menyebut secara detailnya ketika terjadi sesuatu atau terjadi kerugian di ending atau di tengah perjalanan, ketika detailnya ini dipertanyakan sebagai bagian dari perjanjian, kira-kira etikanya seperti apa Pak? Ada satu aturan yang kemudian mengatakan begini, setiap perjanjian yang dibuat oleh para pembuatnya itu berlaku sebagai hukum bagi mereka. Artinya ketika itu kemudian disepakati sebagai satu perjanjian, maka isi perjanjian itu mengikat kedua belah pihak. Pertanyaan berikut, kalau kemudian perjanjian itu hanya dirumuskan pada bagian umum, Ya. yang terjadi adalah pada bagian spesifik, pada bagian-bagian khusus yang terjadi. Apakah kemudian bisa itu dikatakan sebagai satu perbuatan yang melanggar perjanjian? Saya mengatakan, karena ini perikatan perdata, kita harus sangat-sangat spesifik untuk kemudian dalam situasi apa ini terjadi. Jadi kesesuaian antara bagian umum dan peristiwa itu yang kemudian ini harus sesuai, harus matching. Tapi kalau ini ternyata tidak, bagi saya ya itu bukan merupakan satu pelanggaran terhadap perjanjian itu. Jadi mungkin hampir kembali lagi seperti jaminan tadi ya Pak. Jadi ketika jaminan ini di endingnya nanti terjadi sesuatu, jaminan tidak mengcover, ya salah investor tidak jeli. Kan pertama seperti itu. Betul. Kalau yang kedua terkait masalah spesifikasi dari bentuk klausal tadi, ketika terjadi kerugian di endingnya atau di tengah perjalanan tidak sesuai dengan klausal, bahkan lebih membahas ke spesifik lagi. Berarti kan kembali lagi, ya salah kamu nggak spesifik dari depan. Betul. Betul seperti itu Pak. Betul. Itulah menurut saya kita bisa mengasumsikan bahwa semestinya perjanjian itu dibuat dalam satu kerangka yang detail sejak dari awal. Walaupun mestinya begini, kayak ini mengukur baju. Kalau Anda terlalu ketat, Anda nggak bisa bernapas. Ya. Tapi kalau itu terlalu longgar, bisa saja copot. Jadi istilahnya mana yang pas, menurut saya ya tergantung situasi dan dalam kondisi macam apa perjanjian itu dibuat. Saya sendiri kemudian menyarankan terhadap teman-teman dan siapa saja yang kemudian ingin berkontrak. Pertama, mestinya dipahami, divalidasi, dibuktikan kebenarannya
mengenai apa yang kemudian disampaikan oleh mitra bisnis. Sebagai investor mestinya meneliti untuk apa yang disampaikan oleh si orang yang ingin Anda berikan investasi itu, partnernya. Kedua, akan lebih baik kalau investasi itu dilakukan secara tertulis. Dan akan lebih baik lagi kalau itu kemudian dilakukan di hadapan dari notaris. Rumus yang kedua yang ingin saya sampaikan, ada enggak jaminannya? Sebagai investor, Anda mestinya berpikir bagaimana supaya uang itu bisa kembali. Dan dengan jaminanlah Anda bisa pastikan uang Anda kembali. Mengenai kedetilan dari apa yang isi dari perjanjian, tergantung dari dalam bidang apa perjanjian itu dibuat. Tentu perjanjian dalam bidang migas berbeda dengan perjanjian dalam bidang apartemen. Ya. Tentu juga berbeda dengan perjanjian dalam bisnis usaha, katakanlah membuat satu pabrik. Tentu ini berbeda. Saya ingin mengatakan bahwa kedetilan dari satu perjanjian tergantung pada jenis bidang usaha apa itu digeluti. Dan yang lebih terpenting adalah mengenai, ingat, kita mestinya membedakan antara mana yang disebut sebagai perbuatan pidana dan mana yang disebut sebagai perbuatan perdata. Saya mengulang apa yang tadi saya sampaikan. Kalau kemudian faktanya tidak betul, tetapi perjanjian itu diadendum. Lalu apakah kemudian ini dikatakan sebagai satu kebohongan? Bagi saya tidak. Karena Anda mengadendumnya sejak dari awal. Kecuali Anda tidak mengadendumnya, kebohongan itu dipakai untuk membuat satu perjanjian. Tetapi ketika perjanjian itu dirubah terhadap peristiwa yang kemudian terjadi sebelum ini, maka bagi saya perdata. Yang hanya Anda bisa tagih dengan kemudian melakukan penjualan terhadap jaminan yang diserahkan. Ingat, hanya bisa ditagih jika Anda menjual terhadap benda yang dijaminkan. Atau next addendum. Atau perjanjian addendum berikutnya. Walaupun itu dan seterusnya ya? Yap, betul. Tetapi saya lebih cenderung sebagai seorang profesional menyarankan, minta dong jaminan. Jual aset lah. Betul. Itu Mas Dika. Nah, untuk next, Pak Darsono. Nah, mungkin Pak Darsono secara pribadi ingin menyampaikan kepada masyarakat dan teman-teman sekalian untuk edukasi kita bersama dan untuk teman-teman yang belum tahu atau yang kepingin belajar lebih jauh lagi tentang mendalami apa itu hukum, apa itu pidana, apa itu penipuan dan penggelapan, mungkin Pak Darsono bisa menyampaikan apa yang bisa disampaikan lebih lanjut. Saya melihat ada beberapa putusan di pengadilan yang memutus terhadap putusan lepas dari satu peristiwa yang didakwakan, yaitu penipuan penggelapan. Bagi saya, mestinya pemahaman untuk membedakan antara mana yang disebut perdata dan mana yang disebut pidana, itu mestinya itu harus dipahami oleh kita semua. Ingat, garis batasnya adalah peristiwanya terjadi sebelum atau sesudah perjanjian. Nah, ini mungkin bisa didetailkan lagi Pak Darsono ya. Memutus pidana dari pengadilan tadi, itu bisa didetailkan lebih sedikit lagi seperti apa Pak? Sepanjang kemudian ada perjanjian yang kemudian dengan jaminan, maka bagi saya itu perdata. Jadi putusannya mestinya, karena ada beberapa kasus yang kemudian saya sendiri menangani putusannya lepas. Mestinya tergantung pada adakah niat buruk itu muncul dalam membuat perjanjian. Bagi saya, niat buruk itu bisa dipatahkan kalau ada perjanjian. Kedua, ada jaminan. Oke teman-teman sekalian, ngobrol panjang lebar beberapa episode kita dengan pakar hukum Pak Darsono yang ada di Pati ini, semoga bisa bermanfaat. Ada moto-moto khusus buat teman-teman sekalian? Saya tidak punya moto, kita jalani aja hidup, let's bygone be bygone. Kita hidup untuk hari ini, tapi bukan berarti kita masa lalu hanya sebagai spion, karena kita hidup untuk masa depan.
Nah, itu artinya. Terima kasih atas waktunya Pak Oke, Darsono, sukses selalu makasih. ke depan. Ya.